Halo Sobat Zeta semua. Di video sebelumnya telah diceritakan bagaimana Big Boss dan Dr. Moon-yeon berjumpa. Di video kali ini akan saya lanjutkan sinopsis Descendant of the Sun untuk episode 2 dan 3. Jadi, atur posisi menonton kalian, kencangkan volume, dan check it out. Semenjak perkenalan Kapten Yo Si-jin dengan Dr. Moon-yeon, hari-hari pun berlalu dengan kesibukan dan tuntutan pekerjaan masing-masing. 넌 이제 수술방도 못 찾냐? Anyone got a problem? No, sir. 왜? 디스펠 프렌치 스틱이 디스펠 프렌치 Di sela kesibukan itu, mereka tetap berusaha untuk menyisihkan waktu untuk bertemu dan saling mengenal lebih jauh satu sama lain. 약속 시간까지 2시간이 남았는데 내가 잘못한 거 아니죠? 뭐 어쩌라고? 왜 그렇게 봐요? Sampai suatu saat mereka akan menonton berdua. Kembali lagi Dr. Moon-yeon harus kecewa karena ditinggal pergi oleh Kapten Yo atau Big Boss karena tugas pasukan khusus yang dipimpinnya. 대위 시즌 나 또 바람 맞는 거예요? 전화하겠습니다. Sementara pengajuan ujian gelar profesor yang diikuti Moon-yeon pun harus ditunda karena dokter penguji lebih mendahulukan koneksi kekerabatan yang terlihat sangat kental di rumah sakit tersebut. Ditambah lagi dia harus menggantikan pesaingnya dalam ujian profesor untuk mengisi acara kesehatan di televisi. 박 교수 방으로 오라고. 너 내일 나 대신 방송 땜빵 좀 해줘야겠다. 난 교수님들이 저녁같이 찾으시네. 부정맥 소견이 있는 환자의 경우 Di tengah tekanan yang dialami Moon-yeon, ia pun mendapatkan fakta bahwa ia tidak bisa bersandar pada Big Boss karena latar belakang pekerjaan Big Boss yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. 내가 듣고 싶은 건 Sehingga hal tersebut membuat mereka berpisah karena prinsip yang mereka pegang 시진 씨 얘기 들을 수 tampak 없다는 tidak sejalan. 얘기인가요? 규정상 제가 기대한 만남은 아닌 것 같네요. 이해합니다. Big Boss dan timnya pun ditempatkan di kawasan bekas perang di negara Urk selama 8 bulan. 어디 Sementara Dr. Moon-yeon pun tetap bekerja di rumah sakit tersebut sambil mengisi acara televisi. Sampai-sampai ia menjadi dokter yang cukup terkenal di seantero negeri. 베스 놓고 마이크 드니까 해성병원 간판 의사에 특진병동 특채 교수가 따라오네. Suatu hari, Presdir Rumah Sakit Haesung mengajak Dr. Moon-yeon untuk makan malam. Tetapi Dr. Moon-yeon menangkap gelagat tidak baik dari Presdir tersebut. Dan tentu saja setelah terbukti firasatnya, Dr. Moon-yeon menolak ajakan mesum sang Presdir. 저녁만 먹자고 왔겠어요? 네. Akibat penolakan itu, Presdir mengirim Dr. Moon-yeon sebagai utusan tenaga medis Korea Selatan ke negeri Urk. Ternyata di sana Dr. Moon-yeon bertemu kembali dengan Big Boss yang menjadi penanggung jawab keamanan tenaga medis Korea Selatan selama di negeri Urk. Kecanggungan di antara keduanya pun terjadi. Big Boss pun berusaha untuk mencairkan suasana dengan melontarkan lelucon-leluconnya. 방금 지뢰 밟았어요. 뭘 밟아요? 지뢰요? Di lain tempat, Yoon Meong-ju berusaha agar bisa ditempatkan di Urk dengan tujuan agar bisa berdekatan dengan Wolf. 제 선물은 오고 있답니다. 윤중이 파병 오나 봅니다. Ayahnya yang memahami situasi ini tidak bisa menolak permintaan Meong-ju, tapi justru memindahkan Wolf dari Urk. Di negara Urk, tenaga kesehatan pun memulai pekerjaan mereka. Itulah kesempatan Moon-yeon untuk membalas keisengan Big Boss 혈관이 sebelumnya. 안 잡히지? 이상하네. 왜 혈관이 안 낀가? Tak lama, terjadi kecelakaan yang membuat truk suplai PBB tergelincir ke jurang. Kapten Yo Si-jin dan anak buahnya pun memeriksa ke lokasi kejadian. UN. Ternyata truk itu disalahgunakan oleh kelompok penyelundup bersenjata. 보호용어는 총기 소지 금지야. 근데 총도 가졌고. Setelah menyerahkan pelaku dan barang bukti ke polisi, Big Boss pun bersiap untuk membuat laporan ke komando di pusat kota.
Ternyata polisi yang menangkap pelaku dan membawa barang bukti penyelundupan senjata itu adalah polisi korup yang bekerja sama dengan kelompok penjahat penyelundup senjata tersebut. Take it easy. If things go bad, there's only so much I can do. Sementara Big Boss berangkat ke kota untuk membuat laporan kejadian tadi, pergi bersama Dr. Muyon yang memerlukan jaringan Wi-Fi untuk melakukan transfer uang. Karena di lokasi tempat mereka bekerja tidak tersedia jaringan internet yang stabil. Kesempatan itu digunakan oleh Big Boss untuk mengajak Dr. Muyon berkencan kembali. Karena sebenarnya Big Boss masih menyimpan rasa terhadap Muyon. Di saat itu pula Muyon mengetahui perihal Myongju dan Wolf dan kaitannya dengan Big Boss dan sang jenderal. Tidak lama setelah mereka berdua kembali ke markas, mereka mendapat perintah siaga militer. Ternyata ada pasien darurat yang sedang menuju lokasi mereka berada. Pasien tersebut diketahui sebagai Presiden Mubarak dari Liga Arab. Sebagai orang VIP, data kesehatan Presiden sangat ditutupi dan dijaga kerahasiaannya. Dengan data kesehatan yang ada, mustahil bagi Dr. Muyon untuk mendiagnosa penyakit yang terjadi terhadap Presiden tersebut. Sementara kondisi Presiden semakin mengkhawatirkan, maka berdasarkan penilaian medis Dr. Muyon sebagai penanggung jawab di tempat itu, memutuskan untuk mengoperasi pasien VIP tersebut. Hal itu dicegah oleh tim pengawal presiden yang bersikeras agar menunggu tim dokter kepresidenan. Tetapi menunggu tim itu datang cukup lama, sementara presiden tidak akan sanggup bertahan walau dalam waktu 1 jam. Di bawah ancaman senjata oleh pengawal presiden, Big Boss bertanya kepada Dr. Muyon, apakah Muyon yakin dengan keputusannya? 살릴 수 있습니까? 대답해요. 살릴 수 있어요. Setelah mendapat jawaban Muyon, maka Big Boss bertindak melawan atasannya dengan memberi perintah kepada timnya untuk melindungi tenaga medis yang mengoperasi presiden, walaupun harus terjadi baku tembak. Oke sobat, itu tadi sinopsis Descendant of the Sun episode 2 dan 3. Jika video ini menghibur, boleh tekan tombol subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silakan juga untuk memberikan komentar yang membangun agar channel ini dapat semakin berkembang. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!